siapa? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Hore! Yeay! Kakak Ervin, kita kembali menyapa adik-adik semua yang ada di rumah ya. Halo! Nah, kita berjumpa lagi untuk kita beribadah bersama-sama ya di Kingdom Kids Pondok Pemulihan Papua. Nah, luar biasa nih Kakak Ervin, yuk kita sapa-sapa adik-adik dulu yuk yang ada di Jayapura. Halo, ya yang adik-adik yang ada di Abepura. Halo. Yang ada di Sentani, yang ada di Doyo juga. Asik, ada di mana? Ada di Arso juga ada Kak. Wow. Yang ada di Sengki juga ada, jangan sampai ketinggalan dong. Yang ada di luar kota juga ada nih Kak, yang di Surabaya. Halo. Halo yang di Solo. Ada di Jakarta juga dan dimanapun berada ya Kak ya yang sedang menyaksikan ibadah online sekolah minggu ini. Mungkin ada juga yang baru pertama kali ya bersama-sama dengan kita beribadah bersama-sama. Nah Kakak, hari ini hari yang penuh sukacita bukan sih? Iya, Pasti ya. Wah, hari Minggu yang penuh sukacita, harimu yang penuh dengan kebahagiaan pastinya buat adik-adik semuanya dan juga orang tua ataupun kakak-kakak yang sedang mendampingi adik-adiknya untuk mengikuti ibadah online di hari ini ya Kakak. Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa dulu ya Kak ya. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk kita memulai ibadah kita di hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama di hari ini untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau melawat setiap kami, adik-adik ini juga yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Orang tua, bahkan kakak-kakak yang sedang mendampingi adik-adiknya juga Tuhan. Engkau melawat menjamah setiap keluarga-keluarga Tuhan dimanapun berada. Biarlah puji-pujian kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bila firman yang akan kami dengar juga biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Wah, haleluya, amin. Yuk Kak, kita sama-sama bangkit berdiri. Ajak adik-adik semua untuk kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap dong, Sudah pasti. siap ya? Sudah siap kita bergerak? Bertepuk tangan buat Tuhan ya. Yuk sama-sama kita memuji Allah itu baik. Yuk, adik-adik boleh ya bertepuk tangan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama kita nyanyi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik, baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, dia menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sama-sama katakan kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa. Katakan Yesus. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku. Yesusku luar biasa. Yeay, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Wah, Yesus kita dahsyat ya Kak Ervin ya. Wah, luar biasa. Nah Kak Ervin,
bulan Juli ini kita punya tema apa ya kira-kira? Tema kita bulan ini adalah menang di atas, bukan, menang di tengah tantangan. Oh, menang di tengah tantangan ya Kak. Wah, menang di tengah tantangan itu seperti apa sih Kak contohnya? Misalnya nih kalau dulu pengalamannya Kak Ervin waktu masih sekolah, kayak adik-adik ya masih sekolah. Ya. Dulu kan biasanya kalau kita sekolah kadang-kadang ada ujian, kadang-kadang juga ujiannya mendadak, kita belum Benar persiapan. sekali, benar. Pasti kan kalau kita ujian pengennya dapat nilai yang bagus tuh. Iya dong pastinya. Nah, di situ kadang-kadang tergoda untuk aduh nyontek atau tidak ya, kayak gitu Kak Mega. Nah terus gimana? Tapi karena dulu kan belum diajar kalau nyontek itu ternyata nggak bagus. Jadi ya sudah, akhirnya Kak Ervin menyontek. Jadi akhirnya mencontek ya. Itu juga menjadi sebuah tantangan ya. Iya. Jadi kalau mau dapat nilai bagus itu harus belajar ya. Jadi Iya. belajar nggak harus pas hanya ada ujian, tapi harus setiap hari belajar ya adik-adik. Wah itu tadi tantangan yang Kakak Ervin alami. Nah kira-kira adik-adik punya nggak tantangan dalam hidup adik-adik ya? Nggak hanya orang dewasa saja loh yang punya tantangan ya, tapi adik-adik juga punya tantangan ya. Nanti mungkin bisa sharing sama mama dan papa kira-kira apa ya tantangan yang adik-adik alami ya Kak ya. Bisa berbagi sama orang tuanya nanti. Nah adik-adik kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, sama-sama kita siapkan hati, kita buka pikiran dan hati kita. Dan setiap orang tua juga mendampingi putra-putrinya untuk sama-sama kita bernyanyi, menyembah Tuhan. Menyembahmu di sini.
menyembah Tuhan. Oh, kami yang besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku yang hebat. Oh, terima kasih Yesus, kami bersyukur bagi Engkau yang baik. Mari sama-sama merasakan hadirat Tuhan, hadir di setiap rumah-rumah, menjamah setiap hati anak-anak yang menyaksikan sekolah minggu ini. Oh ya Tuhan, mari hadir di tengah-tengah mereka Tuhan, biar mereka mengalami lawatan-Mu Yesus Tuhan. Mari angkat tangan-Mu adik-adik, sama-sama kita nyatakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tangan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Yes Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau menjamah setiap adik-adik di sekolah minggu itu Tuhan, menjamah setiap hati mereka Tuhan, pikiran mereka. Oh, haleluya. Serukan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bebaskan setiap roh Tuhan, biarkan setiap mereka memuji Tuhan, mengalami Kau Yesus, mengalami kelepasan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Dengan imanmu katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Terima kasih Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi dan kita sudah menyembah Tuhan. Mari saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh siapa Kak ya hari ini yang akan membawakan firman Tuhan? Ada kakak ganteng Kak Mega. Ganteng. Yuk kita langsung saja ya panggil kakaknya, kira-kira siapa kakak ganteng itu? Ya, mari sama-sama kita undang ke sini ya, undang ke sini kan? Iyalah, masa diundang pulang sih. Ya, silakan Kakak Steven yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Stephen percaya bahwa adik-adik semua dahsyat dan luar biasa. Amin. Nah, kita ketemu lagi di pelayanan sekolah minggu di hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan share ya. Kak Stephen ingin berbagi bagaimana kita harus menang di tengah tantangan yang ada saat ini. Seperti contohnya ada di Alkitab, adik-adik, cerita tentang Daud dan Goliat. Ya, bagaimana Daud mengalahkan Goliat hanya dengan emban saja ya. Itu karena apa adik-adik? Karena ada Allah bersama-sama dengan Daud. Daud pada saat itu masih sangat muda, dia badannya kecil seperti itu, dan dia bukan seorang prajurit waktu itu, dia hanya seorang gembala domba. Tapi adik-adik, ketika dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia, walaupun lawannya waktu itu sangatlah besar ya, yaitu Goliat, badannya sangat besar, dia seperti raksasa seperti itu, dan dia adalah tentara dari Filistin yang sudah sangat terkenal.
Apalagi saat itu dia mengatakan Daud tidak ada apa-apanya dan pasti Daud akan kalah oleh dia. Dia sangat sombong saat itu, tapi bagaimana Daud percaya bahwa Allah menyertai dia adik-adik, sehingga dia mengatakan bahwa saya akan mengalahkan engkau hanya dengan emban yang saya miliki, karena ada Allah bersama saya. Dan terbukti adik-adik, Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah adik-adik, hari-hari ini mungkin ada banyak tantangan yang adik-adik sedang hadapi. Tidak bisa keluar rumah, terus tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain lagi seperti teman-teman yang lain, seperti pada saat sebelum corona. Adik-adik harus tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan adik-adik dan lain sebagainya. Nah, kita harus menang oleh tantangan itu. Dengan cara apa? Kita tetap mengandalkan Allah. Yang pertama, kita harus mengandalkan Allah. Yang kedua, kita harus mendengar nasihat daripada orang tua dan juga guru-guru kita adik-adik. Seperti apa contohnya? Contohnya, kita harus tetap tinggal di rumah, ya. Kita belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas yang ada, yang sudah diberikan oleh sekolah, harus selesai ya adik-adik. Dan yang kedua, kita harus menjaga kebersihan kita, ya. Udah di mana-mana harus cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan, pokoknya harus rajin cuci tangan. Dan kalau keluar rumah harus pakai masker, ya. Maka Stephen percaya adik-adik bisa melewati ya pandemi ini dengan baik, dan percaya kita akan bisa kembali beraktivitas, adik-adik bisa kembali ke sekolah. Amin. Amin. Dan seringkali tantangan apa yang ada? Nah, di rumah itu kalau dengan kakak, dengan adik, ketika mungkin ada masalah, ada pertengkaran, harus diselesaikan dengan baik-baik. Ya, kita harus saling mengampuni, kita juga meminta maaf kalau kita salah. Nah, dari situ kita bisa membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan saudara-saudara kita. Nah, dengan di sekolah juga, kalau kita ada ujian, jangan menyontek ya. Kita harus mengerjakan soal-soal ujian dengan pikiran sendiri ya, dengan usaha sendiri. Akhirnya kita bisa mengerjakan dengan baik. Saya percaya adik-adik akan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Nah, demikian adik-adik, apapun yang menjadi tantangan kita harus tetap mengandalkan Tuhan, dan kita pasti bisa melewati semua tantangan. Jadi tetap semangat, tetap kerjakan tugas adik-adik di rumah, sebagai anak mengerjakan apa yang adik-adik bisa kerjakan, dan sebagai anak sekolah, adik-adik juga mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Semangat adik-adik, dan kita semua pasti bisa melewati tantangan. Shalom, cerita kita sampai di sini, dan kita akan berdoa. Sebelum kita akhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman, buat Tuhan, refleksi singkat bagaimana kami harus melewati tantangan. Kami mau belajar seperti Daud Tuhan, mengandalkan Engkau, percaya bahwa Engkau menyertai kami, sehingga kami akan mampu melewati setiap tantangan-tantangan kami. Sebagai Tuhan seorang anak di rumah, kami mau tunduk kepada orang tua, kami mau taat dan dengar kepada orang tua. Sebagai seorang pelajar Tuhan, kami mau belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik Tuhan, dan kami percaya kami akan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau saling mengasihi satu sama lain, kami mau saling peduli Tuhan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kami Tuhan, dan kami mau menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, saat mereka menonton acara ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, orang tua mereka juga Engkau berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kak, kita udah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Wah, tadi kita kok kita sih yang cerita. Kak Stephen ya. Kak Stephen tadi cerita tentang Daud dan juga Goliat. Luar biasa ya, Yes. Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar. Iya, bukan Daud yang luar biasa, tapi Siapa siapa? dong? Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi bukan Daud yang luar biasa, tapi Tuhanlah yang luar biasa ya Kak. Wah, seru sekali firman Tuhan di hari ini ya. Semoga adik-adik semuanya bisa memahami ya dan mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Stephen tadi ya. Dan sekarang waktunya kita
mengumumkan pemenang challenge minggu lalu. Challenge minggu lalu adalah tantangan untuk orang tua ya Kak ya. Ada beberapa orang tua yang sudah mengirimkan video kesaksian tentang perkembangan putra-putrinya dalam mengikuti ibadah online ini ya Kak. Nah yuk langsung saja tanpa berlama-lama. Pemenangnya Oke, silakan Kakak. adik-adik pasti sudah penasaran kan siapa yang memenangkan challenge kita minggu yang lalu. Mamanya siapa? Papanya siapa? Ayo. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemenang challenge minggu lalu. Dan pemenangnya adalah teng 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 teng. Siapa Kak? Ibu Martina. Selamat Mama ini Jason, mamanya selamat ya. Jason ya. Oke, selamat buat mamanya Jason ya. Luar biasa ya. Buat para orang tua juga ditunggu kesaksian-kesaksiannya yang lain. Nah, kalau tadi kita udah bacain tantangan minggu lalu dan sekarang kita akan menantang adik-adik kembali ya. Kembali ya adik-adik yang ditantang sekarang ya. Sekarang lagi minggu ini tantangannya apa nih Kak Ervin? Mungkin bisa dijelaskan sama adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik semuanya, tantangan minggu ini adalah adik-adik bisa menceritakan. Adik-adik pernah ngalamin tantangan apa? Misalnya, Kak Mega tadi kan sudah tanya sama saya toh. Iya. Tantangannya waktu masa kecil apa? Kalau Kak Mega sendiri apa? Biar jadi Kalau Kakak contoh Mega buat itu adik-adik. dulu waktu kecil paling nggak suka untuk disuruh ngepel karena itu capek ya kan meres-meres kayak gitu-gitu tapi sekarang udah rajin. Nah itu jadi kalau Kakak Mega udah mamanya Kakak Mega minta tolong, Mega tolong ya pel lantainya, Kakak Mega udah mulai banyak alasan kayak gitu. Nah itu tantangan juga termasuk tantangan. Nah, kalau adik-adik apa nih tantangannya ya Kak ya? Ya, jadi nanti adik-adik bisa membuat video dan mengirimkannya ke nomor WA di bawah ini. Ya ada di layar kaca adik-adik ya. Kirimnya paling lambat hari apa nih Kak? Hari Rabu Kak Mega. Hari Rabu berarti tanggal 8 Juli ya, 8 Juli 2020. Nanti adik-adik bisa ingatkan mama atau papa, kalau mungkin lupa bilang mama papa ayo bikin video tantangan nih. Nah gitu ya adik-adik harus semangat. Nah oke, jangan lupa hari Rabu ya Kak paling lambat untuk mengirimkan video tantangan di minggu ini. Nah Kak Ervin, kita sudah selesai ibadah di siang hari ini ya. Dan kita harus pamit undur diri. Dan jangan bersedih adik-adik, minggu depan kita akan bertemu lagi dengan teman-teman yang berbeda pastinya ya. Dan terima kasih juga buat para orang tua, kakak-kakak, ataupun om, ataupun tante yang sudah mendampingi putra-putri